Kisah kesaktian dari tokoh-tokoh wayang yang luar biasa, dengan sikap yang kesatria, membuat banyak tokoh wayang menjadi inspirasi anak-anak saat itu. Namun, kini idola itu saat ini mungkin sudah berganti menjadi tokoh superhero dari barat, seperti Superman, Batman, Spiderman, Iron Man, dan tokoh lainnya. Padahal, kita banyak memiliki tokoh pahlawan super asli dari Nusantara yang sakti. Para tokoh wayang tersebut mempunyai pusaka yang dianggap keramat dan sakti mandraguna. Benda-benda yang dianggap keramat di sini umumnya adalah benda hasil tirakat atau tapabrata dalam lelaku mujasmedi untuk mendapat pusaka-pusaka gaib yang sangat mumpuni. Ada juga pusaka warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya. Dalam kisah pewayangan banyak senjata pusaka yang memiliki kekuatan magis, sampai-sampai ada yang bisa menghancurkan dunia. Apa saja senjata-senjata para tokoh pewayangan itu? Berikut ini rangkuman mengenai macam-macam senjata sakti milik tokoh pewayangan. 1. Kuku Pancanaka, milik Bima. Pancanaka merupakan senjata berupa kuku jempol tangan yang berwarna hitam, melengkung panjang ke bawah dan sangat tajam. Diceritakan, tajamnya kuku tersebut 7 kali tajam pisau cukur. Dikisahkan pada acara babat hutan Amarta, Bima menggunakan kuku Pancanaka untuk menebang pohon-pohon besar. Kemudian saat perang Baratayuda, Bima menggunakan kuku Pancanaka tersebut untuk memotong leher Dursasana. Tak mudah mendapatkan pusaka ini, Bima harus bersemedi di Gua Gunung Meheru selama berbulan-bulan. Dan pada awalnya Dewa Batara Guru sang pemilik kuku tak mau memberikan pada Bima. Namun, pada akhirnya, Batara Guru memberikan 2 kuku Pancanaka buatannya agar Bima tak mengamuk dan memporak-porandakan bumi dan singgasana Kahyangan. 2. Gada Rujapala, milik Bima. Gada Rujapala merupakan senjata milik Bima yang digunakan untuk membunuh Duryudana pada hari terakhir perang Baratayuda. Pertarungan berlangsung sengit dan lama, hingga akhirnya Kresna mengingatkan Bima bahwa ia telah bersumpah akan mematahkan paha atau kaki Duryodana, yang mana ilmu kedikdayaan, kekuatan Duryodana ada pada kakinya, yang disebut tendangan Sewu Jagat. Jika terkena tendangan kaki ini, manusia bisa terpental sangat jauh. Bahkan tubuhnya bisa hancur lebur karena dahsyatnya ilmu tendangan ini. Seketika Bima mengayunkan gadanya tersebut ke arah paha kaki Duryodana. Setelah pahanya diremukkan, Duryodana jatuh ke tanah, dan beberapa lama kemudian ia mati. Baladewa marah hingga ingin membunuh Bima, namun ditenangkan Kresna karena Bima hanya ingin menjalankan sumpahnya, yang jika diserang bisa saja Bima akan lebih marah dan memukul siapa saja dengan gada Rujapalanya, yang berakibat sangat mengerikan bagi yang terkena gada itu. 3. Panah Pasopati, milik Arjuna. Secara harfiah, Pasopati berasal dari 2 suku kata, yakni Paso artinya tepat, sementara Pati artinya mati. Jadi, panah Pasopati jika mengenai musuh atau lawan yang berupa raksasa, kesatria ataupun saudara, pastilah lawan tersebut menemui ajalnya. Diceritakan, panah tersebut pernah digunakan Arjuna untuk membunuh raja raksasa bernama Niwatacaraka, seorang yang ingin mempersunting Dewi Supraba. Selain itu, panah Pasopati pernah digunakan untuk membunuh Jayadarta dan Adipati Karna. Kemudian, senjata pusaka. 4. Busur Gandiwa, milik Arjuna. Arjuna menerima Gandiwa dari Waruna atas rekomendasi Agni. Waruna juga memberikan Arjuna 2 kantong panah yang tak pernah habis, di mana senjata pusaka ini digunakan untuk berburu binatang liar. Maka alangkah banyak yang didapat, karena tak mungkin melesat bidikan busur ini. Diibaratkan busur ini seperti punya mata sendiri, untuk langsung mengenai binatang buruan itu. Dan binatang itu akan langsung mati jika panah ini sudah digunakan oleh Arjuna untuk membidik binatang buruannya itu, dan pasti binatang itu akan mati karena busur ini. Kemudian sebuah kereta kencana yang dibuat oleh Wiswakarma yang memiliki bendera Hanuman, dan tunggangan 4 kuda putih yang lahir di wilayah Gandharwa, yang diberikan kepada Arjuna. 5. Konta Jaya, milik Adipati Karna. Senjata Konta Jaya adalah pusaka milik Adipati Karna.
Senjata Kontajaya tersebut merupakan pemberian dari Dewa Indra. Kontajaya adalah senjata yang sangat ampuh, tetapi hanya dapat digunakan sekali saja. Pada mulanya, senjata ini digunakan untuk membunuh Arjuna, tetapi nahasnya senjata ini terpaksa digunakan untuk membunuh Gatotkaca, seorang raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa terutama pada malam hari, seperti iblis yang ketakutan dengan sinar matahari. Kemudian senjata pusaka. 6. Jamus Kalimasada, milik Yudhistira. Serat Jamus Kalimasada merupakan sebuah pusaka dalam dunia pewayangan yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa Yudhistira, pemimpin para Pandawa. Pusaka ini berwujud kitab dan merupakan benda yang sangat dikeramatkan dalam kerajaan Amarta. Di antara pusaka-pusaka kerajaan Amarta, Jamus Kalimasada menempati peringkat teratas dengan kedahsyatan yang dimiliki kitab Jamas Kalimusada. Kitab ini dijadikan lambang dan simbol negara di Amarta. Kisah-kisah pedalangan banyak yang menceritakan upaya musuh-musuh Pandawa untuk mencuri pusaka Kalimasada. Kendati demikian, pusaka keramat tersebut senantiasa kembali dapat direbut oleh Yudhistira yang dibantu oleh saudara-saudaranya. Nomor 7. Cakra Sudarsana, milik Batara Wisnu. Cakra Sudarsana atau Cakra Baskara adalah senjata andalan Batara Wisnu. Senjata tersebut juga dimiliki para titisannya, termasuk Prabu Kresna, Raja Dwarawati. Sebagai senjata milik dewa, cakra bukan hanya ampuh, tetapi juga mempunyai banyak kegunaan. Kebanyakan makhluk di dunia ini tidak ada yang sanggup mengelak dan menangkal dari serangan senjata cakra kecuali tokoh tertentu yang berpihak pada kebajikan. Dalam beberapa cerita pewayangan, senjata cakra digambarkan berbentuk roda dengan gigi-gigi yang menyerupai mata tombak. Pada wayang kulit Purwa dan wayang orang, senjata cakra dirupakan sebagai mata panah. Sedangkan dalam penggambarannya di beberapa dinding candi serta di komik-komik yang diterbitkan di Jawa Barat, cakra dilukiskan berbentuk semacam cakram yang tepinya bergerigi. Yang apabila senjata ini digunakan harus memakan tumbal yaitu nyawa. Senjata pusaka lainnya yaitu panah. Nomor 8. Panah Nagapasa, milik Indrajit. Indrajit merupakan anak dari Rahwana. Pusaka berbentuk panah tersebut apabila dilepaskan dari busurnya, akan mengeluarkan ribuan naga yang siap mencabik-cabik raga musuh. Dikisahkan panah ini digunakan waktu Perang Barata, di mana ribuan orang mati oleh panah ini. Itulah sebagian kisah nama senjata pusaka dan kegunaannya yang dimiliki oleh Pandawa. Dan masih banyak lagi yang belum bisa kami sebutkan.